Waktu dia mengambil picture itu, dia menggali apalagi video itu, dia kadang-kadang mengupload peristiwa-peristiwa 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Ya seperti Umpung Toba katakan si pesawat yang jatuh kata ditembak oleh itu, mereka mainkan secara artificial intelligence-nya itu dia digunakan itu. Ternyata jatuhnya tuh beberapa puluh tahun lalu, diambil fotonya, dirubah gambarnya, kemudian labelnya dirubah seolah-olah pesawat Rusia Israel yang jatuh. Mau coba melihat tadi saya cuma kunci Amerika sudah siaga 1. Juga Jepang terangkum di dalam konsep bagaimana negara mensejahterakan seluruh rakyat seperti Amerika. Begitu cara berpikir. Indonesia, kenapa banyak orang Indonesia jadi pahlawan di Indonesia berbicara? Karena mereka telah mendapatkan kesejahteraan daripada itu dia sendiri, bukan dari konsep umum. Baru Anda bertanya, ya coba bandingkan apakah Papua sejahtera atau di NTT, NTB. Ya kan, kita kan bingung ini mau melihat Indonesia dari segi mana. Nah ini persoalan kalau kita bicara Indonesia. Indonesia sebenarnya itu ya saya harapkan lah kalau benar-benar negara Indonesia akan maju, open system lah. Saya bilang open system, keterbukaannya harus ada loh. Jangan ada kebencian kepada satu negara. Ya. Barusan juga benar-benar bangun negara kita dengan konsep kebenaran, keadilan, kejujuran. Iya, dia bicara pidato selalu keadilan, tanpa keadilan, tanpa keadilan. Gimana Pak Prabowo bicara tanpa keadilan? Di mana-mana aja Bapak gunakan kekuasaan itu sebagai alat untuk mencapai apa? Dengan cara apapun Anda mau mencapai kekuasaan. Anda tidak menggunakan narasi yang bagaimana ya Anda mencapai kekuasaan dengan tujuan pertama Anda mensejahterakan rakyat Indonesia. Benar-benar you jangan berorasi, jangan berretorika, jangan berpidato. Kalau Bapak dapat satu orang yang korupsi, yang mempermainkan keuangan negara, dan lagi dia merusak sumber daya alam di negara untuk kepentingan kelompok, untuk partai, Pak, tangkap gitu. Kan kita sering di sini tidak pernah mengatakan, oh ini Indonesia hari ini dari Departemen Pertambangan memberikan keuntungan, memberikan keuntungan dari hasil jual alam. Indonesia seperti kalau begini triliun. Kan kita nggak pernah dengar. Paling cuma dibilang Pertamina untung begini, untung begitu kan. Itu orang-orang sudah jenuh melihat sebenarnya negara ini dibodohi oleh retorika politik. Tetapi kita sudah tahu. Tidak usah kita diskusi itu karena basicnya, dasarnya kenapa negara rusak. Teman-teman sudah tahu kan. Tidak usah saya sudah capek barangkali Pak Paul tidak mau dengar itu. Dasar negara kita rusak karena ini oknum-oknum ini ya. Budaya-budaya ini yang muncul dan pernah mampu digubras oleh negara. Itulah negara kita tidak maju. Nah sekarang kita bicara Amerika sama Israel. Enggak usah kita aling-aling. Amerika sama Israel dan negara barat semua adalah sekutu Israel. That's it. Kemudian Presiden menyatakan kemarin, dia mengatakan surrender unconditional. Sekarang dia bilang satu lagi, seperti to be or not to be, tapi bukan itu maknanya. Dia mau lakukan atau tidak mau lakukan. Ya kan, not dia perkataan lagi hari ini. Cuma Amerika bilang jangan coba-coba you mengganggu ya kepentingan saya di Arab sana, mau di Irak di mana, kalau you sentuh you hancur. Dia ancam gitu. Jangan coba-coba Anda sentuh fasilitas ya Amerika yang ada di Irak, Kuwait dan sebagainya. Itu yang ditunggu-tunggu oleh administrasinya Trump. Kalau dia sentuh sudah, karena nimitnya sudah ada, kapal induknya sudah ada di itu. Tinggal dia menyerang gitu. Nah, kemudian ini persoalan ini kita nggak usah angkat ke permukaan. Oh ini kalau di media ini kan Amerika adalah kalau Israel tidak dibantu oleh mereka. Memang Amerika dan negara Arab, negara-negara Eropa itu adalah sekutu Israel. That's it. Nggak usah di itu. Cuma kita di Indonesia juga tergiring benar tadi Pak
Pak Umpung Toba sama kita tergiring dengan media-media di Indonesia. Selalu apa yang dia jelaskan kemarin semua itu semua media, mau di Antara, mau dia media RCTV, RCTI, selalu menggambarkan melemahkan Israel dalam perang hal ini. Aduh, saya bilang ini terbalik, tolonglah. Saya minta berita itu. Umpamanya saya pemimpin redaksi gitu. Janganlah mari kita melemahkan Israel, Iran, bilang aja kasihan. Rakyat Iran sudah begini yang meninggal. Minta tolong Israel hentikanlah peperangan ini. Begitu berita yang bagus. Tetapi jangan berita dikatakan, wah rumah sakit ini dihantam pakai rudal balistik. Dan begini yang meninggal, Israel runtuh kebakaran. Ini media-media di Indonesia seperti itu. Yang sebenarnya itu realitasnya bukan begitu gitu. Selalu dia hanya memprovokasi gitu. Tapi memprovokasi bagaimana menciptakan rakyat Indonesia itu umumnya benci kepada Israel dan negara barat. Itu yang selalu diciptakan dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang. Dari situlah negara kita tidak maju. Karena selalu digiring dengan kebencian. Itu dulu dasarnya. Baru tuh giring kebencian karena apa? Banyak berita-berita kemarin saya dengar karena ketakutan kepada kelompok-kelompok ini gitu. Organisasi ini, media-media aja takut. Coba Anda nonton, takut. Apalagi TV One. Takut kepada kelompok-kelompok saya bilang Islam di Indonesia yang marak uangnya sudah gede gitu. Dia ancam media-media. Janganlah coba-coba you bela Amerika, janganlah coba-coba bela Israel. Itu kan terjadi. Nah, memang teman-teman ya hari ini kemarin ada diskusi dari Amerika itu Indonesia itu diskusi masalah Amerika ini lagi kaos di LA, di New York. Enggak, Pak. Saya bilang itu di Amerika itu kalau orang akademis berpikir dalam konteks histori, dia bilang Amerika itu sudah 270 tahun merdeka, ya. Negaranya karakternya sudah teruji. Sulitlah presiden aja ditembak mati tidak kaos negaranya. Ya, presiden aja ditembak telinganya hampir mati tidak kaos negaranya. Cuma itu di beritanya yang seperti mereka langsung menganalisa narasi-narasi politik. Kenapa ada tertembak begini, siapa di balik ini. Tapi penduduknya ada konflik nggak? Enggak. John F. Kennedy, Teddy Kennedy, mati. Nggak ada pengaruh gitu. Ada tuh presiden yang tertembak di daerah saya di New Jersey itu saya pernah kunjungi. Enggak pengaruh kepada negara, dia mau itu. Nah sekarang kita pertanyaan itu dari dasar. Kemudian ada bilang, oh ada kaos terjadi di Florida, New York, di mana-mana kota-kota besar kan bahasanya itu dinamika politik seperti tapi itu akan aman lagi balik sempurna. Karena apa? Karena rakyatnya itu sudah hidupnya sudah terjamin. Dia ribut bukan ribut karena lapar loh. Ya, bukan ribut karena dia ributnya kemanusiaan dan mereka sana seperti ini akan kembali normal kembali. Yang jadi masalah kalau rakyat itu lapar. Itu kan teori perang dari dulu. Teori-teori dari dulu bagi kalau rakyat lapar ya gampang lah dia mengamuk. Nah, setingkat sama dengan Pak Paul punya analisa Indonesia, tunggu tanggal mainnya. Karena rakyat sana lagi kelaparan nanti. Nah, ini yang kita mau lihat geopolitik yang terjadi. Saya bilang ya masalah di dalam negara Amerika. Kita nggak usah bahas itu. Kalau orang-orang pintar membahas itu, mereka akan pass itu akan lewat. Karena negara ini sudah teruji. Karena dia orang-orang Indonesia sana sini dia mengutuk ini Amerika terjadi begini itu. Nah, sekarang kita bicara tentang apakah dia akan memberikan bantuan kepada tentu iya gitu. Tinggal tunggu tanggal main dia akan bantu Israel, Amerika. Cuma ini Amerika ini benar juga si Amerika tinggal wait and see, tinggal menunggu perintah daripada Donald Trump. Tetapi semua militer Amerika yang ada di Arab Saudi sudah siaga satu. Tinggal perintah kok. Tetapi itu tidak mau dilakukan Israel. Itu yang bagus kita analisa. Analisa saya cuma satu.
tidak akan terjadi perang yang luar biasa di antara Israel dan Iran. Yang ada adalah tinggal menunggu menjatuhkan resimnya Khomeini ini. Tinggal dia yang dijatuhkan, maka damai kembali gitu. Tapi persoalannya ini, siapa yang pengganti dia nanti? Nah, ini persoalannya. Nah, mantap dari persoalan itu setelah atau anaknya yang ganti, maka dia akan memberikan komando berbeda dengan bapaknya. Barangkali begitu saja sehingga terjadi aman lagi. Nah, ini kalau analisa saya cuma tidak akan terjadi. Memang ada peperangan sekarang ya. Dikirim berapa ribu balistik ditembakkan ke Israel. Maka Israel menggunakan Iron Dome. Ternyata ada satu misil balistik yang timbul kena di rumah sakit. Semua berita saya ambil Jerusalem Post, saya ambil CBN, saya ambil, ternyata cuma berapa yang itu ya. Memang kena di rumah sakitnya. Tetapi berita itu beda dengan di Indonesia. Waduh, apinya apa aja. Seperti bom atom yang dijatuhkan di news Indonesia, kemudian saya nggak apa-apa lah. Ini sebagai apa ya, sebagai Opung bilang sebagai apa sekarang apa media sekarang digunakan sebagai alat perang lah, sebagai alat itu tidak apa-apa ya seperti itu. Tetapi kita tahu bersama, kita teman-teman di Indonesia lebih cerdas mau melihat itu. Sudah kita tidak bisa dibohongi lagi. Oleh sebab itu saya mengharapkan media-media di Indonesia tidak usah berbohong lah. Semua itu yang saya harapkan lah. Karena sekarang langit sudah terbuka loh. Kita buka ini, kita tahu you punya bohong. Satu kali Anda berbohong, Anda sudah tidak percaya. Apalagi TV One itu. Ya itu, lebih banyak kebohongan. Ya teman-teman di sini ya saya mau coba melihat apa ya, tadi saya cuma kunci Amerika sudah siaga 1. Cuma Amerika mengatakan jangan mengganggu fasilitas dia yang ada di daerah Persia Arab sana. Ya. Kemudian intinya Israel itu sekutu-sekutunya negara Barat dan itu. Itu kunci-kuncinya aja kita mau sampaikan. Ya. Kemudian terakhir adalah kita jangan tergiring dengan media-media yang ada di Indonesia supaya kecerdasan kita memang orang-orang yang memberikan wawasan yang luas sehingga kita boleh naik ratingnya Pak Paul di sini karena kita selalu menghantam media-media bohong yang ada di Indonesia. Itu yang menaikkan rating kita. Kenapa orang suka dengar tempat? Karena dia membawakan berita yang jujur dan benar, analisa juga benar gitu. Beda dengan di sana ya. Nah, kemudian contohnya kita punya sumber primer untuk menyampaikan apa yang terjadi. Umpamanya Pak Andi ada di LA, dia tahu apa perkembangan di LA. Dia seorang bidang IT. Hari ini aja dia cuma kedip mata, dia tahu berita di Reuters, ya, berita di mana aja, ya. Kemudian Al Jazeera lebih dekat. Karena di Indonesia banyak berita-berita masih diblok oleh negara. Kalau kita di negara-negara seperti superpower ini, apa aja kita buka news, tidak pernah muncul berita yang asli. Karena kalau kita buka, teman-teman saya kasih contoh ya, Anda buka Washington Post atau News New York atau news apa, dia update. Nggak ada yang mau melarang dia mau media di Amerika ini, nggak ada yang dilarang. Dia lebih terbuka menjelaskan apa yang terjadi. Kecuali analis, ya seperti kita beranalisa. Nah itu lain lagi. Tapi berita itu mereka sampaikan sejauh apa yang terjadi di Israel, ya diserang oleh Iran atau Israel menyerang Iran, ya otomatis dia sampaikan. Ya coba Anda buka hari ini, nonton di Fox News, CNN News atau apa. Memang itu dua dipegang oleh politician Demokrat dan Republik. Itu ada dua itu memang, tapi kadang-kadang berita itu yang gambar itu yang real itu mereka sampaikan sama, cuma menganalisanya mereka berbeda gitu. Itu persoalannya gitu kan. Itu kecerdasan kita mau melihat kalau di Indonesia lain loh. Di Indonesia dia semua melansir, dia tidak pernah mendapatkan data primer. Itu jeleknya di Indonesia. Waktu dia mengambil picture itu, dia menggali apa lagi video itu, dia kadang-kadang mengupload
peristiwa 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Ya seperti Umpung Toba katakan si pesawat yang jatuh kata ditembak oleh itu, mereka mainkan secara artificial intelligence-nya itu dia digunakan itu. Ternyata jatuhnya tuh beberapa puluh tahun lalu, diambil fotonya, dirubah gambarnya, kemudian labelnya dirubah seolah-olah pesawat Rusia Israel yang jatuh. Memang begitu cara bermain. Nah, inilah media Indonesia yang pergunakan. Lebih banyak hoax dia. Nah, ini ya sedikit kita ke situ. Ya, tadi inti-intinya, kemudian saya tidak percaya, Pak Pol. Saya tidak percaya di Irian, di Papua itu ada pangkalan. Saya enggak. Kalau ada pangkalan besok, saya percaya besok Papua merdeka loh. Tinggal kok didistribusikan senjata kepada rakyat di Australia atau cuman Amerika berpikir panjang. Saya masih ada kepentingan di sana, masih ada Freeport, ya kan? Dan saya tidak mau ada pengalaman kalau saya kasih senjata ke sana dengan jumlah penduduk Indonesia ini banyak, dia akan memobilisasi militer luar biasa ke Papua, akhirnya banyak orang yang meninggal nanti. Itu pemikiran-pemikiran mereka kalau mereka inginkan membiarkan Papua merdeka. Itu latar belakang pemikiran saya. Mereka tidak akan, ya teman-teman. Ya sedikit itu untuk perkembangan sekarang itu ya cuma satu rudal balistik itu benar-benar jatuh ke rumah sakit Israel ya. Tetapi Israel dari news Israel itu yang dari bukan Israel apa ya, news saya baca tadi, memang mereka live kehancuran rumah sakit itu ya. Mereka jelaskan berapa yang tewas gitu, yang jatuh korban lah. Saya tidak dengar yang meninggal berapa, cuma jatuh korban. Kemudian saya lihat pemadam kebakaran, baru saya lihat tanggalnya, itunya live-nya. Semua benar-benar dia tunjukkan. Ya, ini cuman satu seorang Adiani Dano menyatakan di Afid kemarin di United Nations, di asosiasi wartawan yang ada United Nation, dia bilang kalau ingin perang lah, cobalah jangan bagi fasilitas rumah sakit lah, sekolah lah, janganlah. Atau jangan menghantam membabi buta. Ambil target lah, seperti kata Israel. Saya cuma target tuh punya tempat-tempat basisnya militer gitu. Basisnya pembuatan senjata. Itu yang saya dengar. Ya, terima kasih Pak Pol. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.